Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bentuk sediaan vaksin. Untuk anggota dari kelompok C yang pertama adalah Indah Asri Rahayu dengan NIM I1A020074. Yang kedua ada Laila Afada Istiqomah dengan NIM I1A020079. Yang ketiga ada Ahmad Baraka Azizi Amin dengan NIM I1A020081. Yang keempat ada Muhammad Jidan Fajrun Najah dengan NIM I1A020089. Yang kelima ada Aldera Safira Sasabila dengan NIM I1G021001. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahmad Baraka Azizi Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aldera atas waktu dan kesempatannya. Mengenai definisi vaksin, jadi pasti teman-teman sudah mengetahui vaksin ya secara umum. Nah, di sini saya akan lebih merincikan apa itu vaksin. Nah, vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasikan atau dilemahkan, yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Nah, sehingga bila kemudian terpapar di kemudian hari atau kapanpun itu, yang diberikan vaksin itu akan kebal dan tidak terserang penyakit atas vaksin yang telah diberikan seperti itu. Nah, bahan dasar membuat vaksin ini tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Nah, kemudian untuk menumbuhkan mikroorganisme itu memerlukan suatu media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Mikroorganisme yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasikan, dimurnikan, diformulasikan, dan kemudian dikemas untuk selanjutnya bisa didistribusikan pada sasaran yang tepat. Nah, rangkaian proses pembuatan vaksin berada di bawah regulasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, yang juga dikenal sebagai Good Manufacturing Practice atau GMP, sehingga produk akan terjaga dalam kualitas yang baik. Setiap lot yang diproduksi harus lulus pengujian mutu quality control dan jaminan mutu atau quality assurance. Nah, setiap lot produk vaksin yang dihasilkan akan dilaporkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk kemudian bisa diperiksa, dan bila sudah lulus, BPOM itu akan mengeluarkan sertifikat lulus uji untuk setiap lot vaksin. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana setiap lot yang dihasilkan sangat terjaga kualitas dan keamanannya untuk bisa segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis vaksin menurut teknologi pembuatannya. Nah, yang pertama ialah vaksin hidup. Vaksin hidup merupakan vaksin yang dihasilkan dengan cara melemahkan virus dan mengadaptasi pertumbuhan pada suhu tertentu. Suhunya itu berkisar 33 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius. Vaksin ini merupakan modifikasi vaksin yang pertama kali dikembangkan oleh E. Jenner yang mengembangkan vaksin cacar dari cowpox. Nah, contoh lain dari vaksin ini seperti vaksin campak dan vaksin polio oral Sabin. Kemudian vaksin inaktif. Vaksin ini merupakan vaksin yang dihasilkan dengan cara menginaktifkan virus dalam larutan formalin 0,2% formalin selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, contoh dari vaksin ini ialah vaksin polio Salk dan vaksin campak Edmoston. Kemudian yang ketiga ada vaksin kombinasi. Vaksin ini merupakan vaksin yang dibuat dengan tujuan mengurangi banyaknya suntikan yang diberikan kepada anak yang akan divaksin. Semula, anak-anak yang akan divaksin mendapat 3-4 kali suntikan untuk beberapa macam vaksin dalam 1 kali kunjungan. Nah, vaksin kombinasi ini biasanya berisi lebih dari 2 jenis antigen. Contoh dari vaksin kombinasi ini seperti vaksin DPT dan vaksin MMR serta vaksin polio oral Sabin yang terdiri dari 3 tipe poliovirus yang berbeda. Kemudian, yang keempat ada formulasi vaksin baru.
Vaksin ini merupakan vaksin yang dibuat dengan meningkatkan dosisnya sehingga dapat diberikan dengan 1 kali suntikan saja. Kemudian, antigen dibuat sebagai suatu kapsul yang dibungkus oleh suatu polimer yang dapat mengontrol besarnya dosis antigen yang dibebaskan ke dalam jaringan, seperti yang dilakukan dengan cara vaksinasi konvensional yang diberikan berulang kali dengan interval waktu tertentu. Nah, misalnya, pemberian vaksinasi konvensional dengan interval 1 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian, bisa di next. Selanjutnya ialah vaksin subunit. Vaksin ini adalah suatu komposisi vaksin yang merupakan perkembangan dari vaksin inaktif. Vaksin ini mengandung beberapa epitop dari suatu antigen. Vaksin ini dihasilkan dengan cara membuat peptida sintetik yang mirip dengan komposisi antigen tersebut. Contoh dari vaksin subunit ini ialah vaksin subunit SPF 66 terhadap malaria atau vaksin TI21 terhadap Salmonella typhi. Nah, pembuatan subunit vaksin ini dapat juga dilakukan dengan cara rekayasa rekombinan DNA menggunakan plasmid sebagai vektor dan diekspresikan pada berbagai sistem ekspresi, misalnya pada bakteri E. coli atau pada sistem ekspresi bakulovirus pada sel serangga. Kemudian ada vaksin rekombinan. Nah, vaksin ini merupakan vaksin yang menggunakan virus sebagai vektor. Dibuat dengan cara menyisipkan gen yang mengkode epitop tertentu pada plasmid. Kemudian ditransfeksikan ke dalam suatu virus atau virus vaksinia, sehingga terjadi suatu virus rekombinan. Nah, virus rekombinan ini dipakai sebagai vektor gen yang mengekspresikan epitop tertentu dari suatu antigen tadi pada sel mamalia. Nah, virus rekombinan akan menghasilkan antibodi spesifik terhadap virus vektor serta gen dari epitop yang disisipkan. Komposisi ini disebut sebagai vaksin patch DNA. Kemudian ialah yang terakhir ada vaksin polinukleotida, merupakan vaksin dengan bentuk rekombinan komposisi antara plasmid dengan genom virus yang sangat konserv atau tidak berubah. Nah, komposisi ini disebut sebagai vaksin nick DNA. Menurut cara introduksinya, vaksin ini disebut sebagai teknologi transfer gen, diberikan dengan menginjeksikan plasmid rekombinan secara intramuskular. Baik, bisa dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pembentukan vaksin. Yang pertama adalah virus penyebab penyakit yang akan dijadikan vaksin diekstrak RNA-nya. Yang kedua, RNA virus yang telah diekstrak kemudian dikonversikan menjadi DNA. Yang ketiga, urutan gen diperoleh dari sequencer. Nantinya itu mulai dari DNA synthetizer-nya itu DNA virus yang menyebabkan penyakit akan ditandai oleh penanda khusus, semisal DNA fragment. Nantinya itu contohnya itu ada PRM gene, yang kedua ada A gene. Untuk tahap keempat itu ada urutan gen yang spesifik yang telah ditandai akan disisipkan ke plasmid bakteri. Lalu, plasmidnya mengandung DNA virus dikembangbiakan di bakteri. Kemudian, dipurifikasi untuk mendapatkan plasmid dengan DNA yang diinginkan. Untuk selanjutnya, yang kelima, ada plasmid dengan DNA yang diinginkan tersebut kemudian disimpan dan digunakan sebagai vaksin. Yang terakhir, vaksin diedarkan dan disuntikan ke tubuh manusia yang membutuhkan vaksin ke dalam tubuh berguna untuk merangsang antibodi atau kekebalan tubuh melawan virus yang masuk. Selanjutnya ada 4 tahapan pembuatan vaksin. Yang pertama, mengidentifikasi dan menemukan antigen. Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah di laboratorium tanpa pengujian apapun pada manusia. Para ilmuwan mencoba mencari cara untuk menyerang virus. Dalam beberapa virus, seperti misal cacar air dan campak, mereka hanya cukup dengan membangun kekebalan yang mencegah virus berkembang biak berulang kali. Namun berbeda dengan kasus penyakit misal polio dan rabies, antigen harus secara efektif membunuh virus. Pada tahapan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap penyakit
berbeda-beda dalam mencari antigen. Lalu ada tahap uji coba tahap 1. Pada tahapan ini, vaksin disuntikan ke beberapa sukarelawan yang umumnya adalah orang dewasa dengan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk menguji keamanan vaksin. Jika dinyatakan aman dan efektif, vaksin tersebut dapat memasuki tahap selanjutnya. Lalu, itu uji coba tahap 2. Pada uji coba tahap 2 ini, ketika sampai pada tahapan, maka sudah semakin banyak orang yang melakukan tes. Para ilmuwan harus mengetahui jumlah dosis dan kemudian membandingkan dengan orang yang tidak melakukan vaksin, serta respon imun tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Lalu, uji coba tahap 3. Pada tahapan ini, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa vaksin aman digunakan untuk orang sehat, sehingga disinilah pengujian intensif dimulai pada orang yang benar-benar membutuhkan obat atau vaksin. Di tahap ini membutuhkan ribuan penguji untuk kemudian bertahun-tahun meninjau dan setelah melihat hasilnya masuk. Jika ini berjalan dengan baik, vaksin dapat mulai didistribusikan. Waktu lamanya pembuatan vaksin bervariasi, tergantung pada jenis penyakit atau virus yang dihadapi. Namun, bisa jadi dalam perkembangannya dapat memakan waktu kurang lebih 10, 15, atau 20 tahun. Untuk rantai dingin atau yang biasa disebut dengan the cold chains, dari sumber yang kami dapat dari WHO, sistem yang digunakan dengan mempertimbangkan tingkatan suhu dalam prosesnya. Proses yang dimaksud adalah mulai dari produksi, penyimpanan, transportasi, hingga vaksinasi. Terdapat 3 prosedur penyimpanan vaksin. Yang pertama adalah sensitif beku atau freeze sensitive. Nah, pada vaksin jenis ini perlu disimpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Jika disimpan pada suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius dapat mudah rusak. Nah, contoh vaksinnya ialah seperti vaksin hepatitis, vaksin DPT, vaksin DPT-HB, vaksin BBIBP, vaksin Sinovac, dan vaksin AstraZeneca. Kemudian, yang kedua adalah sensitif panas atau heat sensitive. Nah, vaksin ini mudah rusak terhadap paparan panas secara berlebih. Karenanya perlu disimpan dalam suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Nah, contoh dari vaksin ini adalah vaksin BCG, vaksin polio, vaksin campak, dan vaksin Moderna. Kemudian yang ketiga adalah ultra cold chain atau UCC. Nah, vaksin UCC perlu menghindari paparan sinar matahari secara langsung sehingga disimpan dalam suhu minus 70 ke atas derajat. Nah, vaksin Pfizer merupakan salah satu jenis vaksin ini. Oke, selanjutnya adalah mengenai tempat penyimpanan vaksin ya. Nah, mengenai tempat penyimpanan vaksin ini yang kami ketahui ada 5 ya. Yang pertama adalah refrigerator, di mana refrigerator ini alat yang mempunyai temperatur 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, refrigerator ini tentunya sangat tepat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan vaksin yang memiliki sensitivitas terhadap suhu beku itu sendiri. Nah, di samping itu, refrigerator ini dapat mempertahankan suhunya saat pemadaman listrik terjadi. Tapi ada batas waktunya sendiri untuk mempertahankan daya tahan kinerja dari refrigerator ini sendiri. Nah, ada salah satu lab refrigerator yaitu milik Thermo Scientific. Refrigerator di sini bisa digunakan untuk menyimpan vaksin dengan temperatur suhu dari 1 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius. Sehingga sangat tepat digunakan untuk menyimpan vaksin yang memerlukan suhu kisaran 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Di samping itu, alat ini memiliki pengontrol suhu digital. Terdapat 2 kipas di dalamnya pada pintu refrigerator itu sendiri, sehingga nanti sirkulasi udara dalam refrigerator itu sendiri sangat baik. Dan di dalam refrigerator itu sendiri juga ada alarm audio dan visual suhunya itu sendiri. Kemudian ada freezer. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk sekarang freezer adalah alat yang sering digunakan untuk aksi kegiatan vaksinasi COVID-19. Nah, untuk freezer ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan vaksin dengan temperatur
suhu di bawah 0 derajat Celcius dan sensitif terhadap paparan cahaya sinar matahari. Nah, sayangnya tiap freezer memiliki rentang suhu yang berbeda. Oleh karena itu, freezer yang digunakan perlu disesuaikan dengan rentang suhu penyimpanan vaksin itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa merek atau jenis freezer yang mungkin bisa dirujuk. Yang pertama, lab freezer milik Thermo Fisher Scientific, di mana mempunyai rentang suhu dari minus 20 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Kemudian ada freezer series UFV milik Binder, di mana mempunyai pengontrol suhu dari minus 40 derajat Celcius sampai minus 90 derajat Celcius. Itu mungkin mengenai freezer. Selanjutnya mengenai cold box, di mana ini cold box juga sering digunakan di aksi vaksinasi COVID-19. Bentuknya kotak, dia adalah kotak pendingin yang berinsulasi yang dilapisi dengan kantong es. Nah, hal ini digunakan saat pendistribusian vaksin dengan jangka yang pendek. Selanjutnya, cool box ini harus ditutup rapat setelah vaksin dimasukkan agar suhu dalam cool box tetap terjaga di bawah 10 derajat Celcius dan baru bisa dibuka lagi saat vaksin akan digunakan. Kemudian ada vaccine carrier, di mana alat ini digunakan pada pendistribusian lebih pendek lagi sebab vaksin yang dapat dimuat lebih sedikit dibandingkan cool box karena itu lebih mudah dibawa. Nah, vaksin yang telah digunakan perlu diletakkan pada spons penutup vaksin carrier, namun jika vaksin belum digunakan tetap harus disimpan dalam vaksin carrier itu sendiri. Nah, yang terakhir ada water pack. Nah, water pack ini adalah wadah plastik berbentuk datar dan dapat diisi oleh air. Nah, penggunaan water pack ini biasanya digunakan untuk melapisi bagian dalam toolbox dan vaksin carrier gitu. Jadi kayak pelengkap untuk semakin meningkatkan suhu dalam vaksin carrier dan toolbox. Baik, di sini ada contoh vaksin. Yang pertama ada vaksin polio. Jenis vaksin polio yang umumnya digunakan adalah vaksin polio tetes atau oral. Namun, vaksin polio juga ada yang tersedia dalam bentuk suntikan. Vaksin polio tetes diberikan 4 kali, sementara vaksin polio suntik diberikan 1 kali. Yang kedua, ada vaksin campak, diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak berat. Vaksin campak diberikan sebanyak 3 kali, yaitu saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 tahun. Yang ketiga ada vaksin hepatitis B, bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B. Vaksin tersebut diberikan pada bayi sebanyak 4 kali. Lalu yang keempat ada vaksin BCG. Vaksin ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis. Pendaftaran imunisasi ini wajib di Indonesia, hanya dilakukan 1 kali saja. Yang kelima ada vaksin pneumokokus. Infeksi pneumokokus dapat menyebabkan kematian. Ada 2 vaksin untuk mencegahnya, yaitu PCV dan PPSV. Vaksin PCV dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Sementara PPSV lebih dianjurkan untuk orang yang berusia 65 tahun ke atas dengan 1 dosis seumur hidup. Yang keenam ada vaksin DPT HB/HIV. Vaksin DPT HB/HIV dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu ada difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Imunisasi wajib ini diberikan sebanyak 4 kali. Lalu yang ketujuh ada vaksin cacar air atau varicella zoster, merupakan virus penyebab cacar air. Kondisi ini bisa dicegah dengan melakukan vaksin cacar air varicella. Vaksin cacar air biasanya diberikan sebanyak 2 dosis. Lalu yang ke-8 ada HPV atau infection human papilloma virus, beresiko menyebabkan kanker serviks, vulva, dan vagina pada wanita serta kanker penis pada pria. Vaksin HPV direkomendasikan untuk anak laki-laki dan perempuan pada usia 11 atau 12 tahun. Vaksin HPV tersedia dalam 3 dosis. Lalu yang terakhir ada vaksin COVID-19
semenjak virus merebak, semua orang perlu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Terdapat beberapa jenis vaksin yang digunakan untuk COVID-19 seperti ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan hasil diskusi tentang bentuk sediaan vaksin. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Apabila ada pertanyaan, silakan isi pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.